kendaraan ini lumayan banyak Pak. Itu bisa mencapai 80.000 unit yang belum membayar pajak di Samsat Kota Lodmoe. Ini data dari aplikasi e-Samsat, kemudian dari Dirlantas bahwasanya di Lodmoe ini punya 128.000 unit kendaraan. Roda 2, roda 3, dan roda 4. Terkait dengan program registrasi pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah Aceh, ini berlaku dari tanggal 30 November sampai dengan 31 Maret tahun 2022. Kemudian yang diberi keringanan oleh pemerintah adalah yaitu untuk lebih daripada 5 tahun itu kita hanya diwajibkan bayar 4 tahun tanpa ada denda pajak. Jadi hanya bayar 4 tahun pokok. Begitu juga lebih daripada 5 tahun lainnya, misalnya kita menunggak 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun, itu hanya bayar 4 tahun tanpa ada denda. Jadi bayarnya 4 tahun pokok. Kemudian untuk yang menunggak 2-3 tahun itu hanya bayar pokok, jadi tidak diwajibkan membayar denda, jadi hanya pokoknya saja. Kemudian ada pembebasan biaya balik nama. Pembebasan biaya balik nama apabila kita melakukan mutasi dari non BL menjadi BL, atau balik nama dari nama semula menjadi nama kita. Untuk balik nama tidak ada biaya. Jadi biaya balik nama itu ditiadakan. Kemudian ada pajak progresif. Jadi dengan masa ini tidak dikenakan pajak progresif. Jadi kita mau bayar, kalau misalnya kita punya kendaraan lebih daripada 1, itu tidak dikenakan denda pajak progresif. Dengan kondisi COVID sebenarnya. Jadi ini membantu masyarakat di Aceh yang mempunyai kendaraan bermotor supaya lebih ringan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini salah satu alternatif atau solusi pemerintah meringankan beban masyarakat untuk membayar pajak. Dan kesempatan ini terbatas karena akan bisa tidak berlaku lagi, nanti akan kembali kepada provinsi. Di Lodmoe kita buka 2 layanan. Satu layanan di kantor, itu kita akan tempatkan loket khusus untuk pengambilan formulir relaksasi pajak ini, itu pemutihan. Kemudian kalau di luar kantor itu ada Samsat Jempol. Samsat Jempol itu juga dapat melayani proses pemutihan ini. Jadi ada 2 metode, boleh ke kantor atau boleh menghubungi Samsat Jempol. Samsat Jempol berada di 4 titik lokasi setiap hari di setiap kecamatan. Kemudian syarat yang harus dibawa oleh masyarakat, yang pertama adalah mengisi formulir permohonan. Nanti kami akan siapkan berdasarkan menyiapkan. Kemudian ada STNK dan TB PKB asli. Kemudian KTP asli. Jadi KTP asli, STNK asli dengan nama yang sama, dengan nama yang sesuai. Kalau tidak sesuai, apa yang harus dilakukan? Yaitu dengan melakukan biaya perubahan nama kendaraan. Jadi dibalik nama supaya tertib administrasi. Itu yang didorong. Jadi yang sasaran yang diinginkan dengan program ini adalah tilang dilakukan, pengiriman tilang itu sudah tepat sasaran. Jadi jangan sampai nanti yang bermasalah kendaraan lain sampai surat ke tempat lain. Secara aturan di sini memang tertulis STNK asli dan TB PKB asli serta KTP asli sesuai dengan nama di STNK. Kalau misalnya nama keluarga atau bukan nama kita, tinggal dibawa nanti KTP asli. Kalau sudah meninggal nanti buat surat keterangan sudah meninggal.
Jadi paling tidak ini sebenarnya memastikan identitas kendaraan itu sesuai dengan kepemilikannya. Nah, tujuannya begitu.